Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Nazwa Putri Sroja dengan NIM C1C023107 dari Prodi Akuntansi. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas Allah yang Maha Kuasa. Dengan rahmat-Nya lah saya dapat membuat video ini serta menyelesaikan tugas mata kuliah perpajakan 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Dr. Wiwi Tiswianti, SE AKMM selaku dosen mata kuliah perpajakan 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 21. Oke, yang pertama ada komponen pendapatan berupa gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, serta rapel. Pengertian dari gaji bulanan yaitu dalam konteks PPh pasal 21, gaji bulanan yaitu total penghasilan yang diterima karyawan setiap bulan termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan penghasilan lainnya seperti uang lembur atau bonus. Jumlah ini didasarkan untuk perhitungan pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan sesuai tarif progresif yang berlaku. Selanjutnya ada gaji mingguan dan harian. Yang pertama, gaji mingguan merupakan penghasilan mingguan dihitung dengan menjumlahkan semua penghasilan yang diterima dalam satu minggu, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan lain. Untuk perhitungan pajak penghasilan mingguan dikalikan 52 atau jumlah minggu dalam setahun untuk mengetahui penghasilan tahunan. 2 yaitu gaji harian, yaitu penghasilan harian dihitung berdasarkan jumlah yang diterima per hari. Untuk menghitung pajak, penghasilan harian dikalikan jumlah hari kerja dalam setahun, biasanya 360 hari, untuk mengetahui penghasilan tahunan. Selanjutnya ada bonus. Langkah untuk perhitungan PPh atas bonus yaitu 1. Tambahkan bonus ke dalam penghasilan bruto tahunan karyawan. 2. Kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 3. Hitung pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif. 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta. 15% untuk penghasilan 60 juta hingga 250 juta. 25% untuk penghasilan 250 juta hingga 500 juta. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. 4. Hitung pajak atas total penghasilan, lalu kurangi dengan pajak sebelum bonus, sehingga diperoleh pajak yang harus dipotong dari bonus. Selanjutnya ada rapel. Rapel itu digabungkan dengan hasil bruto bulanan, dihitung penghasilan bruto setahun, kurang dengan PTKP, dihitung pajak menggunakan tarif progresif, hitung pajak terutang atas rapel. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 1 atau selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap diberhentikan. Yang kedua, ada perhitungan PPh pasal 21 yaitu perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti kerja. 1. Ada perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur. Terhadap pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara penghasilan bruto dibagi dengan bulan, dikurang dengan biaya jabatan, serta tunjangan pensiun dan lain-lain yang bersangkutan. Selanjutnya ada bagi penerima pensiun berkala. Yang A, terlebih dahulu dihitung penghasilan bulanan sama dengan penghasilan neto dikurang biaya pensiunan dikali banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan menerima pensiun sampai bulan Desember. Yang B, penghasilan sebagaimana A ditambah penghasilan neto dalam setahun yang dicantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Yang
C untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jumlah pada yang B dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut. Yang D PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam setahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21. Yang C dengan PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Yang kedua ada perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Ada A. Penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Yang B. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Yang C. Selisih antara PPh pasal 21 menurut A dan B adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi. Selanjutnya ada cara perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap. Dengan gaji bulanan, yaitu ada soal Reto pada tahun 2016 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan 5.750.000 dan bayar iuran pensiunan sebesar 200.000. Reto telah menikah tapi belum punya anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulannya dipotong dengan biaya jabatan sebesar 5% menjadi 287.500. Uang iuran 200.000. Berarti jumlahnya 487.500. Jadi penghasilan neto per bulan yaitu 5.750.000 dikurang dengan 487.500 berarti sama dengan 5.262.500. Itulah penghasilan neto per bulan. Untuk penghasilan neto setahun yaitu 12 bulan dikali dengan 5.262.500 dapat hasil 63.150.000. Untuk PTKP setahun A untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Yang B tambahan wajib pajak karena kawin yaitu 4.500.000. Jadi jumlahnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 63.150.000 dikurang dengan 58.500.000 sama dengan 4.650.000. Berikut adalah contoh soal yang menggunakan tarif efektif rata-rata. Berdasarkan contoh yang tadi, ini adalah cara penyelesaiannya dan gaji bersihnya didapatkan 22 juta rupiah. Selanjutnya ada untuk gaji mingguan dan harian. Terdapat soal yaitu Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016. Apabila dalam seminggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja, yaitu perhitungannya sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21 yaitu gaji dikali dengan 4, yaitu 4 minggu, 2 juta sama dengan 8 juta. Pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali dengan 8 juta dapatnya 400.000. Penghasilan neto per bulannya yaitu 8 juta dikurang dengan 400.000 jadi 7.600.000. Untuk penghasilan neto setahunnya yaitu 12 bulan dikali dengan 7.600.000 sama dengan hasilnya 91.200.000. Untuk PTKP-nya yaitu A untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 91.200.000 dikurang dengan 54 juta rupiah sama dengan 37.200.000. PPh pasal 21-nya yaitu 5% dikali dengan 37.200.000 yaitu dapatnya 1.860.000. PPh pasal 21 untuk per bulan yaitu 1.860.000 dibagi dengan 12 bulan ditambah dengan 38.750. Untuk PPh pasal 21 atas gaji per atau upah ya mingguan yaitu 38.750 dibagi dengan 4 minggu yaitu hasilnya 9.688 perak. Selanjutnya untuk pembayaran atas uang rapel.
Ada soal yaitu Reto pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 berdasarkan soal nomor 1 tadi per bulan dan berlaku surat sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta atau selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Gajinya 6.750.000. Pengurangan di biaya jabatan 5% dikali dengan 6.750.000. Dapatnya 337.500 perak. Yang selanjutnya yaitu iuran pensiunan sebesar 200.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 bulan dikali dengan 6.212.500, dapat hasilnya 74.550.000. Untuk PTKP-nya untuk wajib pajak yaitu 54 juta, tambahan karena menikah yaitu 4.500.000 ditambah dengan 58.500. Dapat hasilnya 74.550.000 dikurang dengan 58.500 sama dengan 16.050.000. Untuk penghasilan kena pajak, PPh pasal 21 dalam setahun yaitu 5% dikali dengan 16.050.000. Dapatnya hasil 802.500. PPh pasal 21 per bulan yaitu 802.500 dibagi dengan 12 sama dengan 66.875 perak. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 harusnya adalah 5 dikali 66.875 perak sama dengan 334.375. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 yaitu 5 dikali dengan 19.375 perak dari perhitungan contoh pertama sama dengan 96.875 perak. PPh pasal 21 untuk uang rapelnya yaitu 237.500. Berikut ini menggunakan tarif efektif rata-rata. Berdasarkan contoh didapatkan hasil 168.750 perak. Pembayaran uang bonus. Bonusnya 10 juta, status pajaknya yaitu TK per 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan. Gaji bulanannya 7 juta, PTKP setahun untuk TK per 0-nya yaitu 54 juta. Tarif PPh pasal 21 progresifnya 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta, 15% untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. 1. Hitung penghasilan bruto setahun tanpa bonus. Penghasilan bruto setahunnya yaitu gaji bulanan dikali dengan 12 sama dengan 7 juta dikali 12 sama dengan 84 juta. Selanjutnya yaitu hitung penghasilan kena pajak atau PKP setahun tanpa bonus. PKP tanpa bonus yaitu penghasilan bruto dikurang PTKP. 84 juta dikurang dengan 54 juta sama dengan 30 juta. Selanjutnya yaitu hitung PPh pasal 21 tanpa bonus. Karena PKP tanpa bonus masih di bawah 60 juta, tarif 5% berlaku. PPh tanpa bonus yaitu 5% dikali dengan 30 juta sama dengan 1.500.000. Yang selanjutnya hitung penghasilan bruto setahun dengan bonus. Penghasilan bruto dengan bonus sama dengan gaji bulanan dikali dengan 12 ditambah bonus sama dengan 84 juta ditambah dengan 10 juta sama dengan 94 juta. Hitung PKP setahun dengan bonus yaitu PKP dengan bonus sama dengan penghasilan bruto dengan bonus dikurang dengan PTKP sama dengan 94 juta dikurang 54 juta sama dengan 40 juta. Yang selanjutnya hitung PPh pasal 21 dengan bonus. Karena PKP dengan bonus masih di bawah 60 juta, maka tarif 5%-nya berlaku. Dengan bonus yaitu 5% dikali dengan 40 juta sama dengan 2 juta. Hitung PPh pasal 21 atau bonus. PPh atau bonus dengan PPh dengan bonus dikurang dengan PPh tanpa bonus. 2 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 500.000. Jadi PPh pasal 21 yang dipotong dari bonus besar 10 juta adalah 500.000. Untuk perhitungan bonus ada juga yang menggunakan tarif efektif rata-rata. Ini contoh soalnya sebagai berikut. Dan berikut adalah cara penyelesaian serta bonus bersih yang didapatkan adalah 42.500.000 rupiah.
Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi gaji bulanan itu merupakan total bulanan, termasuk gaji pokok dan tunjangan dikalikan dengan 12 untuk menentukan penghasilan tahunan yang dikenakan pajak progresif. Gaji mingguan dan harian yaitu dihitung dengan mengalihkan penghasilan mingguan dengan 52 atau penghasilan harian dengan jumlah hari kerja tahunan untuk menentukan penghasilan tahunan. Bonus yaitu ditambahkan ke penghasilan tahunan dikarenakan pajak sesuai tarif progresif. Rapel yaitu pembayaran tertunda ditambahkan ke penghasilan tahunan dengan pajak dihitung sebagai selisih antara pajak sebelum atau sesudah rapel. Semua penghasilan ini dikalkulasikan untuk menghitung pajak tahunan berdasarkan tarif progresif PPh pasal 21 setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat banyak bagi teman-teman yang menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.